يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah alladzi ja'ala al-arda darul imtihana wa tajribat liyamtahina al-makhluqat bi hadhihi al-kainat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil amin. Nu dipihormat Bapak Haji Nana Sopandi kali istri tercinta Ibu Hajah Caswati dan putra putrinya beserta juga keluarga besarnya. Nu dipihormat MUI dari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur beserta rengrengannya, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan umur dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga orang tiasa bermuwajahah, bertatap muka, saling kenal mengenal, sehingga kita dalam silaturahim ini mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, malam yang begitu dijadikan satu wasilah kita untuk mempererat tali ikatan silaturahim dengan perantara seorang hamba Allah, yaitu Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati pada saat ini merayakan atau miladnya. Tadi usia Bapak Haji Nana Sopani genap 46 tahun, dan nanti di tanggal 11 adalah hari pernikahannya yang ke-23 tahun. Jadi ini bertasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengembangkan sholawat. Jadi citra bersalawat. Mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendapatkan syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus ke muka bumi ini menjadikan rahmatan lil alamin. Contoh teladan yang terbaik, guru yang terbaik, pemimpin yang bijaksana. Maka kita sebagai hamba Allah yang meyakini bahwa Rasulullah itu diutus sebagai anugerah yang sangat besar, maka kita yakin buka Al-Quran surat Al-Ahzab tadi yang sudah dikumandangkan oleh Qori'ah dari grup Al-Hayy. Tentunya tadi surat apa itu yang dibacakan tadi, Cu santriwati? Ada door prize nih. Al-Ahzab, betul. Ayat berapa sayang? 21 ya, ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik bagi mu'tad kita.
Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat tumut atas ajarannya, sehingga insya Allah kita akan dihimpun di surga Allah yang penuh kenikmatan. Maka banyaklah bersalawat. Maka mungkin para santri-santriwati atau ibu bapak sering beralbar janji ya, ingin dipersatukan, dimasukkan surga. Kan ada al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Betul? Surga dipersembahkan kepada orang yang bersalat. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang taat tumut atas ajarannya ketika Rasulullah dijadikan anugerah yang sangat besar. Maka Bunia tambah lagi, ya Bu, apa yang dijadikan anugerah yang sangat besar? Kita nanti ibu santriwati nih, santriwati dan santriwan, dilihat nanti surat Al-Ahzab ayat 45, 46, 47. Deret, 3 ayat. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Hei Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Artinya Rasulullah sebagai saksi yang nyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu yang amat besar, yaitu Al-Quran menjadi mu'iddatun min rabbikum syifa'un lima fi sudur hudan wa rahmah. Nah, karena itulah menjadikan satu pelajaran untuk kita Al-Quran tadi yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Endang SPDI. Betul tadi qorinya ya, itu surat Al-Isra ayat 84. Memang Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi kita semua yang mengimani, lil mu'minin. Nah, karena itu tadi terusannya Rasul itu sebagai saksi, dan itu contohnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beranjak kepada langit ke-1 hingga sampai langit ke-7, hingga akan menjadi saksi di Sidratul Muntaha, Rabratul Akhdar Mustawa, yaitu alam yang tidak pernah terjangkau oleh siapapun kecuali baginda kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi malaikat Jibril. Maka sebagai saksi tidak ada siapapun yang bisa menembus Rabratul Akhdar Mustawa. Nah, karena itu kemudian kenapa Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira? Ketika itu Rasulullah diberikan amanah, yaitu perintah sholat lima waktu. Ketika hamba-hamba Allah melaksanakan sholat 5 waktu, itulah hamba yang sedang membuka kebahagiaan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan hamba Allah yang melaksanakan sholat dengan penuh kehusuan dan benar, maka insya Allah hidupnya akan terjaga dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Karena itulah Allah telah memberikan satu keterangan. Ada yang apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang hafal? Surat apa? Ayat berapa? Ada yang hafal? Al-Ankabut ayat 45. Itulah tadi Rasulullah. Kemudian Rasulullah sebagai wanadhiro, selalu sayang kepada umatnya, selalu memberikan satu tuntunan-tuntunan. Karena Rasulullah diutus sebagai contoh teladan yang baik, diberikan amanah, maka itulah Rasulullah sebagai wanadhiro, selalu memberikan pelajaran, selalu memberikan tuntunan kepada umatnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa betul-betul dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menteladani
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlaknya baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang di 46-nya, wada'iyan illallahi biiznihi wa sirajan munira. Rasul itu sebagai penyampai agama Allah. Kemudian Rasulullah itu sebagai cahaya yang tidak akan pernah padam hingga sampai akhir zaman. Maka itulah tadi salah satunya kita untuk mencintai Rasulullah itu kita harus paham dari Al-Quran yang menerangkan tentang sosok baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat yang 47-nya itu wabasyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabir. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Diutusnya Rasul itu adalah sebagai anugerah yang sangat besar. Ibu bisa hadir silaturahmi seperti ini karena ada tuntunan dari baginda kita Habibana Muhammad SAW. Maka Rasulullah selalu disanjung-sanjung. Maka sebelum Bunia meneruskan lagi dari materinya, dan Bunia akan mengumandangkan dulu pertama dari awal dari salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimil burhan syadidi sultan Masya Allahu kan Allahu li Allahu li Allahu li ni'mal wali Sallu ala hadhan nabi Muhammadur Rasulullah. Mari kita bersalawat badar ya Bu. Anak-anak apa salat badar? Ibu-ibu bapak apa? Insyaallah Bu, hujan ini Allahumma shayban nafi'an mutirna bi fadli. Mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat. Jangan takut hujan ya Ibu bapak. Mari. Salatu wa salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Maka sekarang iya, ayo biar diberikan sapaan. Wassalamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salim ya ummah
الفرد والنعمة إلهي سلم سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن هامل ومن ذمة بآل البدر يا الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Mudah-mudahan salawat ini menjadikan satu pembuka kita bisa meraihkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaatullah hingga nanti beliau bisa. Hadirin rahimakumullah, dari tasyakur bilimah ini, ketika kita memaknai bahwa seorang hamba Allah, ketika tadi kalau tidak bersyukur maka Allah akan mengajaknya dengan sangat. Tadi yang dibacakan oleh qari kita surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itulah yang menjadikan satu tuntunan kita bahwa Al-Quran sebagai mu'iddatun mirabikum, pelajaran untuk kita, maka kita ambil dari ayat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man yaskuril qalil wa lam yaskuril kasir." Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Nah, karena itulah alhamdulillah dari sosok Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati, beliau ini selalu mensyukuri atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini sering berbagi di sini ataupun di Bandung, di mana saja beliau sedang berada, selalu beliau peduli terhadap sesama. Maka itulah cirinya orang yang membelanjakan titipan dari Allah, harta dari Allah, maka dibelanjakan untuk di jalan Allah, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan dari rezekinya itu. Yakin? Yakin. Ada yang hafal suratnya? Sampai 700 kali dilipat gandakan. Ini santriwati. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan harta, ya Bu, dibelanjakan di jalan Allah, diberikan di jalan Allah, karena salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin atuhat. Maka Allah akan menumbuhkan 7 cabang atau tangkai. Setiap tangkai atau cabang 100 dikalikan 7, jadi berapa? 700. Bohong enggak Allah? Oh tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, maka Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang tetap meyakini Al-Quran menjadikan pedoman kita, menjadikan satu tuntunan ketika kita berjalan di muka bumi ini. Apabila kita diarahkan dengan Al-Quran dan kita pahami dan kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena apa yang nanti tujuan akhir? Tujuan akhir kita adalah ingin husnul khotimah. Dimasukkan bukan ke kuburan yang ukurannya 2 meter ke 1 meter, tanah digali, dimasukkan tanah,
kemudian cacing-cacing akan memakan kita. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang soleh dan solihah, kita tidak akan merasakan seperti itu. Walaupun jasad kita memang dipendam di perut bumi, tapi Allah telah mengangkat kita di alam barzah yang penuh rahmat dan maghfirah. Maka cita-cita ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak adalah ingin umur yang barokah. Termasuk panana, semakin hari diberikan oleh Allah umur, semakin diberikan rizki, semakin panana selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta istri dan anak-anaknya selalu mendukung dalam kebaikan seorang pemimpin dalam rumah tangga, yaitu Bapak Haji Nana. Dan ibu-ibu, bapak perlu ketahui, pada tahun 2023 di bulan November, Bapak Haji Nana beserta istri, beserta putra-putrinya, beserta ibundanya, beserta kakaknya dengan dunia ikut ke Tanah Suci. Di Tanah Suci itu ada apa, Bu? Ada 2 haramain, Madinatul Munawwarah. Disitulah ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu adalah tamannya surga di dunia, ya betul nggak? Yang nanti akan terlihat di surganya Allah. Yang kemudian Makkah Al-Mukarramah. Ada apa di situ? Allah ciptakan, pertama-tama kali Allah menciptakan, membuat melalui para nabi, yaitu yang pertama-tama kali rumah ibadah yang dibuat untuk siapa? Untuk segenap hamba-hamba Allah. Nah, karena itulah mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di kampung Citerep atau Wanasari, desa Wanasari ya Bu. Kampung, nah apa kampungnya? Kampung bukan Citerep. Kampung Citerep, desanya Wanasari, kemudian kecamatannya Naringgul, Kabupaten Cianjur. Tadi ibu nih Provinsi Jawa Barat, Indonesia gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah oleh Allah akan diundang, karena Bu bukan banyaknya uang ke Mekah itu Bu, tapi ada niat ingin betul-betul, ya Allah, seumur hidup aku ingin bersujud di hadapan Ka'bah. Seumur hidup aku ingin ke Raudhah Nabimu. Karena itu kalau niat kita sudah betul-betul ingin, insya Allah Allah akan membukakan jalan dari arah manapun. Rizki akan datang kepada kita, menghantarkan ibu-ibu menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah, tamunya yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, makanya harus banyak bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hijabaitikal harami wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulugil marami wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amalkan ibu bapak, anak-anakku, amalkan salawat itu. Jadi Citerep bersalawat. Salawat itu bukan hanya di sini saja, nanti amalkan di rumah ibu masing-masing. Ya Bu. Terus tadi ada salawat sifat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita akan disehatkan oleh Allah lahir dan batin, jauh dari penyakit hati, karena penyakit hati ibu-ibu bakal ngeresak karena badan kurang. Maka mudah-mudahan kita memiliki kolbun salim, kolbun yang selamat, kolbun yang berbahagia ketika melihat orang lain bahagia, ketika lihat orang lain ada kemajuan, mendapat rezeki, kita ingin ikut bahagia, bukan ikut iri dan dengki. Kalau kita memiliki iri dengki, Allah akan menutup rahmat kepada kita. Dan harus dijaga juga dalam ucapan-ucapan kita ini. Karena apa tadi? Ketika kita muncul penyakit-penyakit hati ini berawal dari mata. Mata naik kemana?
kepikiran. Ibu pami ningali jamin apa-apa sendangan di eta berarti naon Bu? Terus saya gitu moyoknya Bu, moyok terus moyok terang moyok. Moyoknya Bu merendahkan. Nah eta sanu nyarios sanu merespon jadi dari mata naik ke otak pikiran orang, maka muncul nanti di ini menusuk ke dalam hati, maka menjadi penyakit hati. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit hati, insya Allah. Ibu yang bahagia dunia akhirat, maka belajarlah ibu, jangan sampai pandangan mata kita, telinga kita, otak kita, lisan kita, hati kita, jiwa kita dirusak oleh tadi. Makanya mudah-mudahan Bunia yakin ibu-ibu bapak-bapak di sini insya Allah memiliki kolbun salim. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, bapak yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Pada malam ini walaupun hujan deras ya Bu ya, deras ini Bu. Deras teh hatinya ingin cepat pulang ya Bu ya. Ya, insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi keluarga Bapak Haji Nana dan keluarga Ibu Hajah Caswati ini beliau tinggal di Bandung Bu, bertetangga. Nah ini grup Marawis ini adalah kebanyakan saudaranya Bu, saudara tetangganya dekat. Dan ini grup Marawis ini pun juga dimotivasi oleh keluarga Panana pun juga, yang kemudian senantiasa diberikan satu tadi ya Bu ya, rahasianya Bu, rahasia. Nah insya Allah Bunya mau bertanya dulu sebelum diteruskan. Al-Hayyu itu artinya apa Cung? Hebat. Mana silahkan dikasih Bu Niatrianti. Hebat ini, Masya Allah. Sini sayang. Tuh Bu, apa Al-Hayyu teh Bu? Sanes Al-Hayyu teh hayu sanes, tapi yang maha hidup. Sini sayang. Namanya siapa? Soleh Azmi Duna. Juna, Azmi Juna. Berapa tahun sayang tuh? 11 tahun. Sekaligus Bunda juga mau tanya, Al-Mujib artinya apa sayang? Maha hebat, Al-Mujib maha mengabulkan. Masya Allah, tabarakallah. Al-Wasi, hebat, Al-Wasi maha luas. Masya Allah. Ini ayahnya mana sih? Ayahnya mana ini ayahnya? Itu yang MC ayahnya. Masalah MC. Tadahkan tangan dua. Mana ibunya? Ibunya di rumah. Masya Allah. Ini dididik dengan betul-betul ya Bu. Kabita ke Bu? Ditapus tadinya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan beri. Berarti dia sudah hafal Bu 99 dengan artinya. Nanti aja ditesnya ya, karena waktunya juga telah berputar. Ibu bapak mungkin sudah mengantuk dan juga santri-santriwati. Kita teruskan dari materi. Neng, mangga Neng sini sayang. Neng jangan malu-malu sayang. Sok, silahkan. Mau dikasih apa sayang? Sok milih aja. Mau milih? Milih. Ini sayang. Sayang sok enggak. Bunya mau neruskan, langsung aja teruskan ya biar nggak terlalu malam ya. Nah karena itu Ibu, amal soleh ini itu tidak selalu dengan materi saja tadi bersedekah itu. Menyenangkan hati orang lain itu pun juga bersedekah. Udhulus sedekah. Menyenangkan hati orang lain itu adalah sedekah. Insya Allah ketika Bapak Jinana, Ibu Hajah Caswati menyenangkan
Kampung Citerep, ya Bu, bukan saja dari materinya, mungkin ibu-ibu terus kebagian konsumsi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kemudian apalagi kita bisa dipertemukan silaturahim bermuajahah, maka kita sekarang bertambah bersaudara. Ya Bu, insya Allah kita bersaudara, kita betul-betul menjalankan aturan dari Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita bukan saja dikumpulkan di tempat ini, insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati mudah-mudahan terus berlanjut menjalankan satu perintah Allah dan Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul, berpegang teguh pada tali agama Allah. Insya Allah kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma salimna wa ajwajana wa auladana wa sahih mahtunana wa aqbiha wa izana. Mudah-mudahan kedua hamba Allah ini dipersatukan terus abadi hingga sampai ke surganya Allah, dan bisa menghantarkan putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solihah, yang bisa membawa manfaat, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Hujan bertambah, mau bersudah aja atau gimana? Lanjut Ibu. Maka ibu-ibu, yang pertama kali wujud syukur kita kepada Allah itu bukan saja tadi ya Bu, dari ucapan saja, tapi tadi dengan perlakuan kita. Tadi dari sambutan Sohibul Maqasid diwakili oleh Bapak Ustadz tadi, insya Allah Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati ini akan terus berlanjut, ya, berlanjut untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikannya, mempersatukan kita khususnya Kampung Citerep ini menjadi bersaudara ya Bu ya, insya Allah. Dan Bapak MUI tadi mengatakan pesan kepada masyarakat Citerep, sahur tadi MUI naon cenah Bu, makmurkan masjid. Ayat Qurannya apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang melakukan masjid itu adalah ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan masjid, majelis ilmu, majelis silaturahim. Insya Allah kita akan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat dimampukan untuk memasuki surga Allah yang terbaik. Kita bersalawat lagi ya Bu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darajati, al-fadayati wa salami, ya uhailal ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darajati, al-fadayati wa ta'alani, ya uhailal nariful badha wa tarifuna wa safa wal baitu ya'lafuna, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darajati, al-fadayati
akan damai. Jadi kalau ibu kepancing marah, kepancing sedih, sedang marah, maka ibu harus banyak beristighfar dan bersolawat. Insya Allah ya, pasti adik-adik di santriwati pandai bersolawat insya Allah. Tadi kan yang tawasul, yang tadi apa grup dari Al-Muhajir ya, apa grup terbangan itu selalu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas Nabi, dan Allah mengajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat atas. Nah itulah yang menjadi surat apa, Cung? Surat apa? Kan tadi sering dibacakan udah berapa kali. Surat apa, Cung? Nah, Cung, mangga surat naon ibu, bapak? Itu ayah hadiah, ayah gamis sareng kerudungna. Dah. Ibu-ibu, surat apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tadi diaoskeun mutawasul ngaos eta, anu marawis ngaos eta, anu tadi naonnya tadi anu terbangan ngaos eta dari awal. Surat naon ibu? Karena ibu-ibu gimana? Harewaskeun. Oh, ibu mana? Al-Ahzab betul. Ayat berapa? So, ibu kapan? Ayat berapa sayang? Sini ibu. Sini ibu, sini ibu. Lari. Ibu tas kengeng tacan? Tacan ya. Tacan? Kadia ibu, kadia. Enggak lupa bu, iya waktosna bu. Bunya beli kataku. Iya kereta bu. Saur. Us. Jadi mana mau ayah ya us. Mangga, aduh nggak payung ibu anggunnya. Ditaruh ke bunia. Surat Al-Ahzab tadi leres pisan. Surat naon sayangku? Surat naon? Iya, ayat. Terus tambi. Bu kirang. 5, 6, enggak apa-apa lah. Bu, kasih aja tuh. Ya yang. Iya. Tuh. Cocok si ungu. Bilang apa? Jazakillah asanil jajah. Asanil jajah ya. Yang paling usianya paling tertua siapa? Usianya 80. Cung. Bapak-bapak terus kayak ngalah, ibu-ibu anu usiana 80 ke sana. Ayah Ibu-ibu ya. Bunia hoyong ka Ustadz anu tadi mimpin tawasul mana? Bapak ada? Masih ada? Mangga iya pada dipaparin kenang-kenangan sarung wadimor. Sanes iklannya. Ada bapak yang tawasul? Ayah dilebat? Oh nanti dihantarkan saja oleh Ibu Marawis yang soleha. Solcan tahu bu? Soleha dan cantik. Solcan gitu ya. Makanya dianterin satu, oh itu. Kemudian untuk siapa lagi? Satu lagi untuk yang nah ibu-ibu yang gendong bayi mana? Sini gendong bayi sayang. Mau ditaruh atau pokoknya mah gendong bayi aja. So, antang bisi gabis, bapak tawasul mangga, tawasul bapak. Ibu-ibu, salah satunya kita cinta kepada Rasul itu bukan bersalawat saja ya bu, salawat iya, istighfar iya, tapi kita harus bisa menjaga lisan bu, bapak, kemudian naik-naik, ujang-ujang, nyai-nyai,
Salah satunya kita ingin menjadikan umat Rasulullah harus menjaga sikap, terutama lisan, di lisan kita, jaga kita. Karena lisan ini akan menjadikan celaka dan selamatnya dari lisan. Nah, makanya dari satu hadis Rasulullah yang sering dinyanyikan oleh grup Qasidah Nasidaria, kita sedikit ya Bu ya, potongan aja ya. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Ayo sekarang. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Berkata baik setulus hati, memudahkan datangnya rizki. Amalkanlah setiap hari, semoga Allah meridai. Bila berjumpa assalamualaikum, ayo dapat anugerah alhamdulillah. Kita akhiran masya Allah, bila berjanji insya Allah. Ada musibah innalillah, bila bersalam astagfirullah. Ucapan baik menjadi doa, berbuat baik dapat pahala. Semua perbuatan yang baik selalu akan membawa hikmah. Nah itu hikmah, itu teh hadis Bu. Hadis cuman oleh Muhammad Zain dari Semarang, dibuat tadi pakai nada supaya tidak bosan mendengarnya ya Bu. Mudah-mudahan dari akhlak Rasulullah bukan saja mengumandangkan sholawat, akan tetapi akhlak Rasulullah harus kita contoh, teladani, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah insya Allah grup Marawis ini juga akan mencontohkan hidup kita harus lurus, karena bayangan-bayangan kita ini kalau tidak baik maka tidak akan baik. Maka inilah lurus bayangan yang akan disampaikan oleh grup Al-Hayy. Lurus bayangan berarti la la la. Lurus benda yang berdiri la 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 la. Lurus bayangan berarti
nyata daripada kata-kata. Jadi perlihatkan dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki. Panca indera kita silahkan itu. Jadikanlah diri kita ini untuk senantiasa menggapai kebajikan-kebajikan sehingga kita akan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Insya Allah, maka ibu bapak, adik-adik, santriwati, santriwan, banyaklah memohon kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Surat apa, Cum? Surat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat apa? Oh ya udah, surat Ali Imran ayat 173. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Al-Anfal ayat 40. Hafal ya, nanti hafal ya adik-adik ya. Ini nih generasi-generasi kita semua, maju mundurnya satu bangsa ini tergantung generasi yang tangguh, yang kuat, yang berakidah, yang hebat. Insya Allah kita akan menjadi penerus negara Indonesia. Itu pemimpin-pemimpinnya doakan ada dari Citerep menjadi penerus memimpin Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah, amin ya rabbal. Gimana ini masih banyak ya? Kan? Yang bawa bayi diantar saja ya, kasihan soalnya. Oh sudah diantar? Oh ada dua bayi-bayinya, ada dua. Satu mau kena aja gitu. Oh udah. Silahkan, masih ada lagi. Dan Bunia ingin memberikan kepada kori kita tadi, Ustadz dan SPDI, sarung satu lagi ya, ada sarung. Nah, tolong ini ada, masih ada Bapak Ustadz tentang SPDI. Terus Ui? Oh tak acan. Mana kita cari. Oh lagi makan, sedang makan ya. Karena apa Bu? Kita oleh Allah diberikan dua struktur, jasmani dan rohani. Jasmani kada dipasihan tuang, rohani kada diisi ku ilmu agama. Insya Allah. Istri Pak Ustadz, Masya Allah, ibu beruntung mempunyai suami yang wah hebat sekali, soleh, suaranya bagus, makhorijul hurufnya bagus, lagamnya bagus, subhanallah ya Bu ya. Contoh teladan. Yang satu lagi itu senada. Nah, ibu-ibu teruskan. Oke. Gimana? Anak-anak? Oh iya. Anak-anak yang itu enggak ada lagi anak. Kalau Quran untuk siapa teh? Ibu Hajah Caswati, Quran untuk siapa? Bu Hajah Caswati. Oh nanti saja. Oh ini untuk para ustadz yang untuk ganjarkan. Oh sebelah sini Bunia Badai Naros. Ibu surat terpendek surat apa? Ayo Cum. Surat terpendek surat apa Ibu? Kalau ibu-ibu Cum. Surat apa Ibu? Oh iya, anu oren ini Al-Kausar sana ya. Biasa diaoskan. Oh, ini apa sih ya? Nu penting Al-Kausar. Diaoskan ku santriwan. Ayo, Cung. Ayo cepat. Engke dipastikan ka mama eta kerudung atau nepi bahan acuh. Tah iya kan pasian iya Bu. Ayo tuh di pasian kerudung sareng acuk
daftar kanggo ibumu. Aa sayang gak kepada ibumu? Sayang gak? Harus sayang. Terus wa wassaynal insana biwalidayhi hamalan ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Ujang kasep disusuan ku saha ujang? Ku indung, ku sapi, ku indung. Maka itu kanggo indung kamu. Mau sini tadi baca surat Al-Kautsar. Ayo, cung. Ayo sini. Ini waktu sudah jam 11. Sini sayang. Ayo, ini aja yang senyum-senyum sini. Sayang siapa namanya? Ayo, sini. Ayo angkat. Bapak Ais, Bapak gandong. Ya itu ya Bu, Masya Allah. Masih ada beberapa lagi banyak ini. Sini sayang, sini. Jangan malu-malu. Iman gak kepada Al-Quran sayang? Iman gak kepada Al-Quran? Iman. Salah sudah harus banyak baca Al-Quran. Ayo sini. Sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna dzalika wa'id. Pinter. Coba pinjam dulu uang 50. Bunia dompetnya di kamar. Ini juga kasih. Sini, pinjam uang 50. Panitia. Aduh tenyanak dompet. Kalah sayang, pinjam uang 50. Pak Jajang, ini pelatih kita Marawis. Bunia nambut halanya. Bunia nambut hala artos, mungkin digentosan. Nih sayang ya, bilang apa? Jazakumullah khairan kasih ya, sayang ya. Ya. Tetap semangat. Ya gitu ya, betul. Harus belajar. Dari kecil lah, apa Bu? Dari kecil harus apa? Menuntut ilmu. Nah, udah dicium-cium ke Akina, teteh Akina. Nah, gitu ya. Jadi sok si Aki teh, anakku sayang, oh anakku sayang. Kini masanya kau di pesantren, tuntutlah ilmu, jangan malas-malas, rajinlah sholat, amanah orang tua, itulah engkau anak soleh. Tuh anak soleh itu berarti. Gitu ya. Berapa lagi ini masih banyak. Gimana Pak Bu? Sekaligus aja berapa nanti ya? Dan Bunia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana maka akan diberikan azab yang sangat pedih. Maka ada satu tuntunan lagi dari Rasulullah. Tadi kan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil maka tidak bisa mensyukuri nikmat yang besar. Nah, rasa terima kasih Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Saswati kepada kedua orang tuanya, maka dia senantiasa memperhatikan, menyayangi. Maka salah satunya malam yaskurinas walam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atas pemberian manusia, termasuk ibu kita, bapak kita, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayang jantan orang yang bersyukur. Oh, kedah etamanya wajib supaya kita bahagia dunia sinarang. Apapun yang kita terima rezeki kita pada hari ini atau esok, syukuri, jangan sampai kita kurang. Berarti kita meminta ingin barokah. Nah, karena itu Ibu-ibu, tadi ketika betul-betul sambutan dari Sohibul Maqasid dari MUI senantiasa tadi mengumandangkan kita harus senantiasa bersyukur. Nah, yang Bunia akan sampaikan lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita
mengajari kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Itu merupakan syukur nggak Bu? Ibu sholat, Bapak sholat, atau anak sholat? Merupakan syukur. Maka tadi hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita ini ada dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, laksanakanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah dari perbuatan munkar. Wasbir 'ala ma asaba, bersabarlah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keempat hal itulah yang menjadikan satu fondasi dalam kehidupan kita. Kalau itu kita jalankan, insya Allah Bu, ibu bapak ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, diberikan umur yang penuh barokah, dan insya Allah akan husnul khotimah, yang nanti di alam kubur akan terpindah menjadi alam barzah yang penuh rahmat dan maghfirah, dan nanti ketika di akhirat kita didudukan menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi itu ingat ya, motivasi kita untuk melaksanakan sholat, kebaikan, mencegah kemungkaran, menghindari bisa itu juga, kemudian kita bersabar insya Allah ya Bu ya. Nah, yang kemudian pertanyaan lagi, pertanyaannya lagi? Oh boleh. Pertanyaan, tadi Bapak Nana usianya berapa tahun? Cung. Wah banyak ini mah. Ya nggak apa-apa lah Ibu, berapa Bu? 46. Oh sini aku, Ibu tekengin 46. Ayo bang, kasihan tuh teh. Usia pernikahannya berapa tahun? Belah sini, blok. 23. Nuta acan mana nuta acan? Nuta acan, Ibu atas kengeng. Nuta acan sini, nuta acan. 23 ini apalnya eta? Masya Allah 23. Ibu Hajah Caswati saha jenenganana? Oh seorang eta mah Ibu sabaraha hiji deui itu. Tos eta mah batal heulanya punya batal ya. Tadi itu satu yang dapat itu Bu. Itu. Tadi itu jawab 46, itu jawab 23 pernikahan. Mudah-mudahan Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati setelah betul-betul bertambah lagi dalam perjalanan hidup rumah tangga, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dibimbing hingga sampai akhir nanti di penghujung hayat kita. Insya Allah Allah akan mengumpulkan Bapak, Ibu beserta putra putri keluarganya yang dicintainya. Amin ya robbal alamin. Aduh, hujan sayang. Hayang dicium ke dunia. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan tadi berkiblat kepada apa Bu? Al-Quran. Dalam surat Yunus, bahwa Al-Quran itu tadi sebagai mau'idatum mirabbikum, pelajaran untuk kita, sebagai syifaun lima fi sudur, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada kita ya, sebagai hudan, petunjuk dan rahmat. Keempat kategori ini, fungsi Al-Quran ini menjadikan satu yang wajib kita yakini. Maka anak-anak sudah punya pacar, kalau diputuskan pacar teh jangan nangis, berarti itu bukan terbaik buat kita. Tapi cepat ambil air wudhu dan curhat kepada Allah, baca Al-Quran. Jelas? Jadi kalau yang udah punya pacar, kalau diputuskan jangan nangis, betul hebat. Tapi baca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sifaun
5 betul obat penyakit. Maka kata Rasulullah mengambil dari ayat itu, khairud dawaul Quran, sebaik-baik obat itu adalah yakin kita pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia, dia kan tetap jaya untuk sepanjang masa. Itulah dia yang bernama Quran. Hebat tuh Bu Eta, semangat betul. Nah, kamu santri-santriwati, kita pedoman hidup umat Islam. Apalagi di seluruh dunia, dia kan tetap jaya untuk sepanjang masa. Itulah dia yang bernama Quran. Nah, itulah yang menjadikan satu keyakinan kita. Insya Allah Al-Quran menjadikan satu pembuka jalan kita bahagia, maslahat dunia dan akhirat. Nah, itulah mungkin karena waktu jua sudah teraskan Ibu atau Nabi sudah kubagi serkenenya teraskan. Nah, ini nama hoyong iya aja wajah sesuatu ya Quran berdekatkan para ustad yang akan menerima Al-Quran untuk mungkin nanti digunakan, dimanfaatkan di setiap madrasah atau pesantren. Sudah ada catatannya? Al-Quran diberikan kepada siapa? Bapak Haji Nana, bagaimana? Tadi ada sesuatu yang mau diberikan lagi? Oh iya, ini langsung saja diantar. Waduh, pala linter iya sabaraha hiji nu nyarios ayat 30. Ayat 30? Saya hebat bisa ya Bu. Tos saya tidak. Pokoknya mah paling terpanjang surat Al-Baqarah. Oh, hebat sekali Ibu. Nah, ada yang bisa mengartikan surat Al-Ikhlas? Ada yang bisa mengartikan? Ada yang bisa mengartikan surat Al-Ikhlas? Gimana Bu? Katakanlah bahwa Ibu mereka dia sok dijelaskan, diartoskan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ras Allahu somad. Kumaha harusnya? Allah itu tos nama ku grup Marawis nun lantang. Coba terjemahkan surat Al-Ikhlas. Oke itu. So, bias ku Marawis punya cebi. Qul huwallahu ahad. Wahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dan sebanding dengan dia. Tuh ya Bu, jadi Allah tuh tempat bergantung kita, tidak beranak, tidak diperanakan. Bu, berapa ayat teteh Bu? Hebat, 4 hebat. Itu kumaha di pas ya? Sisirikan. Itu saja yang di dus merah. 1, iya. 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 Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, kita jelaskan lagi, nanti Ibu respon ya, anak-anak respon ya. Itu oh, jangan komitmen jangan. Kang, oh ini tenang Ibu, ini aja oren. Gak apa-apa, kasih Ibu oren. Kasih Ibu yang kerudung oren. Iya, Ibu yang kerudung oren. Ibu, Bagaimana MC? Dusadehi saja ini Bunia. Ibu-ibu rahimakumullah,
Ketika ibu-ibu, bapak dan anak-anakku tadi kan ingin umroh ya Bu ya, ingin umroh, ingin ke haji, hebat pisan ya Bu ya, insya Allah. Insya Allah kemarin bulan Oktober baru pulang membimbing para jamaah, dan insya Allah yang kemarin berangkat yang November Bunia tidak ikut. Nah sekarang nanti Januari Bunia akan ikut. Siapa yang mau ikut? Yang saya berdoa ya sayang ya. Tadi ada salawatnya ya, betul. Insya Allah kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi duyufullah, duyufur rahman. Insya Allah. Insya Allah ada umur sehat, Bunia akan berangkat tanggal 16 Januari. Insya Allah take off tanggal 17 di subuh. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu nanti sama Bunda didoakan, mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang ada di Citerep ini insya Allah diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu lagi, panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah, gitu ya Bu ya. Emut lagu eta. Lagu ini nih yang juaranya ini ya Bu. Nah kemudian itulah Bapak MC gimana? Sudahi? Kita doa saja katanya ya. Nanti insya Allah Ibu kita akan bertemu lagi. Ada usia dalam rangka nanti, nggak tahu nanti Bapak Haji Nana dan Ibu Hajah Caswati mungkin ada momen apa lagi kita bisa berjumpa kembali. Amin. Mari kita berdoa sama-sama memohon kepada Allah ya. Tapi ngartos kan bahasa Indonesianya, udah nama tos modernnya di HPG-nya. Maka kita beristighfar 3 kali pakai allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian nanti ada hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Itu 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالي على أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya mujibu ajib da'watana wa aqbiha wa ijana. Ya matin umtun imanana wa sabit aqdamana. Ya nuru nawir qulubana bi hidayatika. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Ya salam salimna min afati dunya wa adzabil akhir. Ya Allah yang maha mengabulkan, kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Luluskanlah ya Allah semua apa yang kami rencanakan. Kami sedang bersilaturahim, berhimpun, bermuajahah dengan warga Citerep yang tiada lain ya Allah. Wasilahnya dipersatukan oleh hakikatnya. Wasilahnya oleh Bapak Haji Nana dan istri tercinta dan keluarga besar. Kami berhimpun bersalawat atas Nabi-Mu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Allah, turunkanlah rahmat dan maghfirah kepada kami ya Allah. Karena itu kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Ghafaru ighfir lana dzunubana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah segenap dosa hamba-hambamu ini. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Bahkan dosa kami ya Allah, dari semenjak akil bali hingga sampai saat ini, tentu banyak sekali kami melanggar aturan-aturan dan Rasul. Karena itu ingatkan pada hari ini, Engkau turunkan rahmat pada hari ini. Tunjuki kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa mentobati apa yang pernah kami lakukan, agar kami bisa introspeksi diri, berbenah diri, sehingga kami berucap pada hari ini dengan saudara kami adalah ucapan taubatan nasuha. Ya muakhir akhir hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah yang Maha mengakhirkan, dikala kami diakhirkan, terputuslah kami, aktivitas kami di dunia ini ya Allah. Engkau utus malaikat Ijrail untuk mengambil ruh kami, terpisahlah badan kami denganmu. Maka kami memohon ya Allah, kami dalam keadaan sedang beribadah kepadamu, ingat kepadamu, dan kami sedang berbuat baik terhadap sesama ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami santriwati yang sedang menuntut ilmu di pesantren ya Allah, bimbing ya Allah, berikan semangat ya Allah, berikan sehat lahir dan batinnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kami memohon ya Allah, jadikanlah dia bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, dapat meneruskan menjadi negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rahmataka arju fala taqlini ila nafsi tarfata ain wa asli lisani kullahu la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salimna wa ajwajana wa auladana wa sahih mahtunana wa aqbiha wa ijana wa wasi'al jabana. Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, di antara hambamu ya Allah, Bapak Haji Nana Sopandi beserta istrinya Haja Saswati, ketika pada nanti tanggal 11 Desember genap dalam membangun rumah tangga 23 tahun, kami memohon kepadamu ya Allah, semakin tingkatkan dan ibadah kepadamu ya Allah, semakin saling memahami ya Allah dalam menghantarkan putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama dan bangsanya, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ketika kedua hamba ini ya Allah, senantiasa ya Allah Engkau titipkan harta, jabatan, dan kedua hambamu ini ya Allah selalu kompak ya Allah antara suami istri untuk senantiasa berbagi, peduli terhadap sesama,
Semoga ini jalannya masuk surga kedua insan ini beserta putra-putri dan keluarga besar. Ya Allah, kami yakin janji-Mu. Ketika harta dibelanjakan di jalan Allah, Engkau akan lipat gandakan, Engkau akan menyehatkan lahir dan batin, Engkau akan memberikan kedamaian pikiran yang jernih. Karena itu ya Allah, menjadi inspirasi kami ya Allah, contoh untuk kami ya Allah, mampukan kami ya Allah seperti hamba-Mu ini ya Allah. Kami doakan semua ibu-ibu, bapak, anak-anak, semoga Bapak Haji Nana Sopandi beserta istri tercinta dan putra-putri dan keluarga besarnya ya Allah senantiasa ada dalam naungan rahmat dan maghfirah. Diberikan umur yang barokah, diberikan umur yang manfaat, maslahat dunia dan akhirat, di hari kelak nanti menjadi hamba yang husnul khotimah sehingga menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal rizki, abwabal sihab, abwabal quwah, abwabal salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajib ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyya wa bi kulli niyatin salihah naqra'u sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, anak-anakku yang tercinta yang disayangi Ibu Nia, mohon maaf apabila ada kata ucap yang kurang berkenan karena manusia ya Bu jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sampai rumah, Ibu senantiasa selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jadilu hadila kamisabil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan salawat itu. Oh mabruk. Oh ini dari Marawis, silahkan sebentar ya, mangga.